Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kita belajar di subtema 2 Bumiku dan musimnya, yaitu pembelajaran yang ke-6, yaitu tetap tema 8. Untuk mapel yang kita pelajari pada kali ini adalah SPDB, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjut saja ke fokus materinya. Ayo membaca. Dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita. Sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya, yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan dan sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah. Padahal, pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan, ya. Berikut ini adalah akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama, menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara, ya. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, menimbulkan penyakit, ya. Sampah yang menumpuk tanpa adanya tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Kemudian, mencemari lingkungan atau mencemari air, yaitu dapat air sungai atau air laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat, antara lain mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, dan mengganggu pelayaran. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Pameran informasi. Tuliskan 5 informasi penting yang kamu temukan dari bacaan dalam selembar kertas kecil. Tempelkan kertas berisikan informasi tersebut di dinding kelas, atau kalian bisa menempelkan pada buku tulis kalian lalu kalian kirimkan ke grup kelas kalian. Atau bisa kalian membuatnya secara digital, yaitu melalui aplikasi Canva atau yang lain sebagainya. Setelah semua temanmu menempelkan kertas informasinya, bawalah buku catatanmu dan bacalah informasi-informasi tersebut. Ya, sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk infografis. Nah, lihatlah kembali contoh-contoh infografis yang pernah kamu pelajari di pembelajaran sebelumnya dan rancanglah infografismu. Nah, di sini saya akan berikan contoh infografis tentang kelestarian lingkungan atau menjaga lingkungan.
yaitu dengan judul Ayo Bersama-sama Mencegah Banjir. Nah, itulah infografis. Ya, jagalah lingkungan sekitar, kemudian hindari membangun rumah di pinggir sungai, rutin bersihkan saluran air, lakukan program tebang pilih dan reboisasi, kemudian buat sumur resapan. Nah, itu adalah infografis tentang cara mencegah banjir, ya. Kalian pasti bisa membuat infografis. Kalian bisa membuatnya melalui aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store, ya, yaitu aplikasi pembuat iklan. Kita lanjutkan. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan antara lain membersihkan lingkungan dari sampah, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, memakai kendaraan yang ramah lingkungan, mengurangi penyebab polusi udara dengan menggunakan energi alternatif. Kemudian, hak yang kita peroleh dari lingkungan antara lain menikmati udara segar, mendapatkan air yang sehat dan bersih, memperoleh kebutuhan yang berasal dari hewan dan tumbuhan dengan mudah, kemudian mendapatkan lingkungan yang bebas dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan, menggunakan energi alternatif untuk menjaga lingkungan, memperhatikan dampak ketika akan memanfaatkan lingkungan hidup. Kita lanjutkan. Ayo berlatih untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah. Tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Kamu akan bermain peran, memerankan tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, kamu diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabmu dalam menjaga lingkungan. Nah, ayo persiapkan kegiatan penyuluhanmu dengan melengkapi format berikut. Tujuan penyuluhan, sasaran penyuluhan, topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan, kemudian tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan. Nah, di sini saya akan berikan contohnya. Tujuan penyuluhan misalkan mengurangi sampah yang dihasilkan masyarakat. Kemudian sasaran penyuluhan masyarakat sekitar. Kemudian topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan bank sampah atau daur ulang sampah. Kemudian tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kalian dapat membuatnya sendiri, ya. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Lingkungan hidup yang nyaman bukan hanya berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan fisik, tetapi juga keseimbangan hidup. Supaya hidup kita seimbang, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalurkan hobi kita. Anak-anak di lingkungan tempat Siti tinggal gemar sekali menari. Ayo berlatih menari bersama mereka. Ayo kita melatih kembali kelencahan dan kelenturan kita dalam menari gantar. Ingatlah kembali gerakan-gerakan dasar dalam menari gantar. Di pembelajaran sebelumnya atau video sebelumnya, kalian sudah mengamati tentang tari gantar. Kalian bisa memutar kembali dan kalian bisa melatih gerakan-gerakan tersebut, ya. Bersama temanmu, bergantilah berlatih menari. Mintalah teman sebangkumu atau teman yang dekat dengan kalian mengamati ketika kamu memeragakan gerakan dasar tari gantar dan memberikan komentar atas gerakanmu. Lakukan hal yang sama untuk temanmu, ya. Selanjutnya, yaitu ayo renungkan. Kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan hari ini? Kegiatan mana yang paling membuatmu tertarik? Mengapa? Apa manfaat kegiatan pembelajaran hari ini buatmu? Kalian dapat menjawabnya dalam buku tulis kalian. Kemudian kalian dapat melaporkannya kepada Bapak Ibu guru kalian melalui grup kelas kalian. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Tunjukkan kembali hasil karya infografismu kepada orang tuamu. Ceritakan tahapan-tahapan yang kamu lakukan untuk membuat infografis tersebut. Ceritakan juga informasi yang ingin kamu sampaikan melalui infografis tersebut. Ya, tetap semangat belajar. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.